Ayam goreng yang gak sengaja bikin orang-orang tahu nikmatnya babi. Ayam goreng widuran ini tuh sebelum dikasih stempel non halal rame banget guys. Tapi setelah dikasih stempel tiba-tiba sepi. Ya emang harusnya begitu. Soalnya kan gak semua orang bisa makan babi. Yang bikin non halal tuh kremesannya ini guys, karena dia tuh terbuat dari lard atau lemak babi. Ternyata ayam pun bisa non halal ya. Kirain di dunia ini yang haram cuman babi. BTW ini ayam gorengnya emang babi banget sih. Kalian yang muslim jangan sampai terkecoh ke sini ya guys. Dulu banyak banget yang terkecoh dan jadi langganan di sini soalnya. Tapi emang ayamnya tuh seenak itu ya guys. Teksturnya empuk, bumbunya ngeresep dan lebih aromatik. Itu semua ya karena babi. Jangan sampai kalian tertipu sama kenikmatan duniawi ini ya guys. Tapi kalau boleh jujur, ini tuh ayam goreng ternikmat yang pernah Mimin cobain. Ayam goreng ini tuh emang diperuntukkan buat non muslim kayak Mimin. Cus samperin, alamatnya ada di Jalan Sultan Syahrir nomor 71. Warung sambal termeriah. Lauk gorengannya sebanyak itu dan ini sambal tempongnya langsung nonjok di lidah guys. Baru tahu ada warung sambal serame dan seluas ini tempatnya guys. Warung sambal aja sampai bikin videotron segede ini guys. Gila gebrakannya sambal Damas, pecah banget. Baru kali ini Mimin lihat persambelan sesukses mereka. Yang Mimin samperin ini cabang Sumarekon Bekasi. Hektik banget, bener-bener serame itu guys outletnya. Karena emang untuk saat ini persambelan favorit warga Indonesia. Walaupun rame banget, tapi pelayanannya tuh bener-bener cepet guys. Apalagi sekarang gak cuman sambal ya, banyak banget macam-macam masakan Indonesia. Tapi tetep dong wajib pesen sambal bakarnya guys. Masih panas, sambelnya. Makanya pakai cah labu siam, jengkol pencok, kriuk-kriuknya jamur crispy. Happy deh lauk di sambal Damas tambah banyak, jadi makanya bisa campur-campur meriah kayak gini. Sambal yang paling diburu orang kalau ke sambal Damas ya sambal tempongnya ini guys. Pedesnya gak kasih ampun. Dan ayam gorengnya ini tuh tipe yang ngerempah gitu loh guys. Ini sih approve banget ya, 10/10. Bandeng di sini juga gede banget ukurannya dan Mimin lumurin pakai sambal rampai. Terus ada paru goreng juga nih, Mimin makan bareng sambal pencok. Bangga banget Mimin sambal di Indonesia semuanya ada di sambal Damas. Bahkan mereka juga bisa bikin sambal embe loh guys. Dari tekstur dan rasanya bener-bener mirip sambal embe di Bali guys. Dan makannya bareng burung puyuh seekor utuh. Setelah makan persambelan, minumnya yang seger-seger. Kalau ke sambal Damas please cobain es dogernya guys. Ini enak banget. Yuk buruan cobain. Pantes aja ini namanya sambal setan. Sambelnya emang sepedes itu guys, sampai Mimin harus minum berkali-kali. Parah-parah pedesnya gak umum. Guys, Mimin tuh nyobain ikutan puasa seharian dari pagi sampai malam dan sekarang lemes guys. Lapar banget, Mimin mau balas dendam, mau makan yang pedes-pedes. Orang gila mana yang buka puasa malah nyari yang berminyak dan pedes-pedes. Ya ini cuman Mimin doang guys orang gilanya. Cabai mentah segitu banyaknya diulek langsung di tempat. Sekalian Mimin mau semenit bukber alias semenit buka berani. Sehat-sehat deh lambung Mimin. Wah udah beduk tuh, alhamdulillah sekarang bisa makan guys. Tuangin semua sambal setannya ya. Sambal setan ini tuh sambal mentah ya guys. Jadi nggak heran kalau pedesnya tuh sadis banget. Baru suapan pertama udah pedes sampai batuk-batuk. Gila-gila pedes banget ya. Mana seharian belum makan sama sekali. Sekali makan goreng-gorengan dan pedes kayak gini. Tapi guys karena lauknya digoreng pakai minyak yang banyak, jadi bikin tenggorokan gak enak. Untung Mimin bawa Kultopia kemana-mana. Sekarang ada dua rasa baru guys, Kultopia Yuzu Pomelo dan Kultopia Melon Orange. Nah ini Mimin minum yang Yuzu Pomelo. Wah seger banget. Perpaduan rasa yuzu dan pomelonya tuh cool banget di tenggorokan. Apalagi Kultopia ini meredakan panas dalam. Bener-bener cocok banget ini diminum pas buka puasa. Apalagi kalau bukanya pakai yang pedas dan berminyak. Jadi nggak takut deh sama yang namanya panas dalam. Tenggorokan udah aman, jadi lanjut makan lagi. Nah kalau kayak gini kan jadi bebas mau makan yang berminyak dan pedes-pedes pas buka puasa. Kalian tuh wajib juga ya nyetok Kultopia ini. Dapetinnya udah bisa di minimarket, supermarket, ataupun warung terdekat. Kultopia redakan panas dalam. Pakai minyak kelapa ya, bukan minyak sawit untuk goreng. Gini nih kalau ayam goreng gak nyawit, lebih garing tapi gak oily. Ini tuh ayam goreng legendaris tapi versi budget ya guys. Setengah harga lebih murah tapi yang beli tetap bermobil. Namanya tuh ayam goreng pusaka ya guys. Dan ini tuh lokasinya strategis banget. Terus tempat dine-innya luas dan ber-AC. Yang beli koko-koko, cece-cece tapi 100% halal. Dan ini gorengnya pakai minyak kelapa asli ya guys, bukan pakai minyak sawit yang bikin bencana itu. Alhasil ayam gorengnya tuh jadi lebih bagus dari segi rasa maupun penampilan. Dan di sini kalian juga bisa pilih bagian dada, paha ataupun yang lain. Begitu Mimin gigit ayam gorengnya, ya ampun effortless banget. Seempuk itu tapi luarannya tetap crunchy karena digoreng pakai minyak
minyak kelapa. Untuk sambalnya dia tuh pakai sambal kecap bawang. Jadi balance gitu, asin, gurih, manis, ngerempah. Yang goreng-goreng udah, Mimin juga cobain yang bakaran dong. Makanya pakai sambal dan nasi uduk mereka yang terkenal enak. Wah kacau, ini tuh ayam bakar terenak di Surabaya yang pernah Mimin cobain. Udangnya ini juga fresh banget, kan Surabaya deket laut ya. Kirain cuma ayam gorengnya yang enak, ternyata seafoodnya juga wajib kalian coba guys. Cumi dan gurame saus pusakanya ini recommended banget loh. Dia tuh gurih, manis, aromatik karena bertabur bawang-bawangan. Mimin juga cobain empal, bebek goreng yang Mimin pakein sambal korek dan pete. Menu ini tuh underrated dan bahkan ini jadi favorit Mimin loh. Bebeknya tuh tipikal yang garing dan gak bau perengus. Buat kalian yang mau makan-makan ataupun bukber, Mimin rekomendasiin nih di ayam goreng pusaka. Awas ada babi. Waduh, muka babinya dikerentekin. Topeng babi. Babi guling paling ngantri dan ini tuh bukanya sampai malam guys. Ini namanya tuh babi guling $. Yuk. Tuh lihat guys antriannya sepanjang ini. Babi guling $. Ini tuh termasuk babi guling malam guys. Karena mereka tuh bukannya dari jam 7 malam sampai jam 12 malam aja. Dengan waktu sesingkat itu mereka tuh bisa habisin 2 ekor babi. Kebayang gak tuh gimana ramenya? Babinya berat banget guys. Ini berapa kilo beli? Ini 150 kilo ya? 150. Gila, beratnya 150 kilo. Pantesan tuh punuknya berlemak banget. Salfok sih muka babinya, kenapa cute banget. Kulit babinya ngeritik semeton. Unboxing kulit babi. Gila guys, ini kayak asbes ya. Tuh. Yang campur cuma 25.000 ya guys. Udah dapat sekomplit ini. Masuk surga bener dah yang guling babi ini, enak banget. Mimin juga pesen yang pisah cuman 35.000 dan kulitnya dapat 2. Dan ini tuh kulit babi dengan lemak tertebel. Tuh lemaknya. Fix sih gak ada yang ngalahin kulit babi gulingnya $. Gak cuman ngeritik aja ya, tapi lemaknya tuh tebel guys. Parah, ini babi guling udah sesuai sama jam Mimin. Enak banget lagi. Karena tadi babinya tuh gendut banget, jadi lemaknya tuh juga banyak guys. Bumbu genepnya mantep, terus bahkan sate babinya juga enak. Ini kuah balungnya guys. Ada lemaknya juga dong babinya. Betapa lembutnya daging babi ini guys. Kalau di tempat lain kuah babi guling tuh biasa aja, tapi kalau di sini spesial banget rasanya. Kalau ke Bali wajib cobain babi guling $. Ketemu lagi ayam seekor tapi mungil banget guys, dan ini ada di Korea. Ada opa-opa jualan ayam utuh guys. Yuk. Namanya tuh Hanguk Tongdak. Screenshot aja ya lokasinya di sini. Kalau kalian taunya Korean fried chicken itu yang ditepungin dan disausin. Nah, yang tradisional tuh kayak gini guys. Ayamnya seekor kecil-kecil dan digoreng tanpa tepung. Tuh, tanpa saus apapun guys. Jadi cuma disajiin kayak gini doang. Dan biasanya orang-orang Korea tuh makannya bareng bir dingin. Dan dijualnya tuh harus per ekor ya. Kalau pesen pahanya doang ya nggak bisa lah. Sekecil ini loh pahanya. Ayo, kira-kira yang ini jenis ayam apa ya? Kirain Mimin ayam ini tuh udah dimarinasi ya sebelumnya. Lah ternyata ini tuh hambar banget guys. Gak ada asin-asinnya. Tapi sebenarnya ayamnya doang ini udah gurih kok. Orang-orang Korea tuh emang gak demen asin. Guys, ayam ini tuh 1 ekor loh, tapi kenapa kecil banget ya? Masa ayam masih kecil udah dimasak sih? Dan rata-rata ayam di Lombok tuh yang kecil-kecil kayak gini loh. Khususnya ayam taliwang. Dan yang Mimin samperin ini ayam taliwang yang paling terkenal di sini guys. Taliwang khas Pak Udin. Beneran sekecil itu guys ayamnya. Jadi seporsi itu dapatnya 1 ekor ayam kecil ini. Bisa dibakar dan digoreng. BTW ini jenis ayam apa ya kok bisa kecil kayak gini? Makanya pakai plecing kangkung dan sambal khas Lombok yang pedes banget. 1 ekor ayamnya cuman segini guys. Ini Mimin pilih yang bakar ya guys, dan bumbunya merah banget ya. Tuangin plecing kangkung dan beberuk terong. Sayur-sayurannya ini kres-kres banget guys. Lombok kan emang terkenal sama kangkung dan beberuk terongnya. Yang Mimin pegang ini setengah ekor ayam loh guys. Ini banget, imut-imut. Dagingnya emang gak sebanyak ayam biasanya, tapi ini tuh gurih banget. Bumbunya pedes, smoky, ngeresep banget sampai ke dalam guys. Gak ditemuin cita rasa manis di sini, cuman pedes gurih aja. Kuliner Lombok tuh emang selera Mimin banget. Kalau ke Lombok wajib nyamperin Taliwang Pak Udin ya. Kalian tanya Mimin sambelan mana yang paling enak di Malang, Mimin bakalan jawab di Dapur Cobek 01 ini guys. Karena dia tuh sambelnya diulek dadakan per porsi. Terus lauknya lengkap banget dan murah-murah. Nah ini tuh sistemnya prasmanan ya guys. Dan target marketnya tuh luas banget, mulai dari mahasiswa sampai emak-emak yang udah naik haji. Yang crispy-crispy di sini juga jangan di skip ya. Ini best sellernya guys. Mulai dari udang crispy, jamur crispy, ayam Kentucky sampai lele Kentucky pun ada guys. Kalau makan di sini tuh
udah pasti fresh banget guys. Soalnya mulai dari lauk sampai sambelnya tuh disiapin by order. Jenis sambelnya pun banyak, ada sambal cobek, sambal bawang, sambal mata, sampai sambal dabu-dabu. Terus buat kalian yang mager, mereka ada delivery order minimal pembelian 50.000. Terus juga sering ada promo online maupun offline loh guys. Nasinya ambil sendiri guys, ada nasi uduk dan nasi putih biasa. Terus lalapannya juga ambil sendiri, free refill sepuasnya. Lele dan ayam gorengnya kita makan bareng sambal cobek. Ya ampun, pedes sambelnya nonjok di suapan pertama. Dan rempah ayamnya ini meresap sampai to the bone. Ini tuh definisi makan murah, enak, dan kenyang guys. Sambal bawangnya dapur cobek ini personally paling enak di Malang guys menurut Mimin. Mereka tuh juga pilih bahan bakunya yang seger gitu loh guys. Ini Mimin juga mix and match tumis kangkung dan tumis jamur, disambelin mata dan dabu-dabu. Wah gila sih, ini enak banget. Mimin makannya sampai selekoh itu. Mereka juga ada menu baru guys, ayam bakar madu, kulit crispy, sampai ceker crispy tanpa tulang. Cus buruan merapat ke sini. Mereka juga ada free parkir, free wifi. Terus tempat dine-innya tuh juga nyaman banget. Kalau mager ojolin aja guys, tersedia di semua aplikasi. Legenda hidup kuliner khas Jakarta berdiri sejak tahun 1940. Mulai dari Pak Jokowi sampai Pak Anies, mereka tuh makannya di sini guys. Dulu Pak Haji Ma'ruf tuh jualannya di Pikul dan beliau tuh asli Betawi Menteng. Sampai sekarang sukses dan biasanya jadi langganan para pejabat dan artis. Tapi emang sih di Jakarta cuman mereka soto Betawi paling enak. Kalau soto Betawi daging dan jeroannya tuh digoreng dulu dan disiram kuahnya yang creamy. Kuahnya tuh pakai santan dan susu guys. Tuh kalian bisa lihat sendiri, kuahnya tuh pekat dan nyusu banget ya. Parah sih, emang enak banget soto Betawi Haji Ma'ruf. Daging dan jeroannya tuh nyes gitu kena kuahnya. Campur pakai emping dan nasi. Beuh, perfect deh, ngeblend banget sama kuahnya yang creamy dan berempah. Makannya pakai sate sapi tuh segede-gede ini, gila. Emang ya guys, kalau di sini tuh paling enak makannya pakai sate-satean. Nih Mimin mau tumplekin aja semua nasi ke kuahnya. Terus di atasnya tumpangin sate kambing. Bener aja dong guys, jadi berkali-kali lipat lebih enak kalau makannya pakai sate-satean. Apalagi ini tekstur kambingnya empuk dan lembut. Mimin juga baru tahu ternyata ada loh laksa Betawi. Kuahnya tuh santan, berempah, dan ada wangi dari daun kemangi gitu. Enak banget deh. Selain soto Betawinya, kalian wajib cobain sih laksa Betawi ini. Yuk guys, ramein soto Betawi Haji Ma'ruf. Ketemu gulai kepala kakap super jumbo. Dan begitu Mimin makan gulai kepala kakap ini langsung melotot guys, saking enaknya. Kuliner Medan emang luar biasa ya. Nah Mimin tuh direkomendasiin ke RM Pondok Guri yang terkenal sama gulai kepala kakapnya. Gila ya, mau makan di sini harus sabar waiting list guys. Jadi ini tuh mirip nasi padang gitu ya, macam lauknya banyak. Dan walaupun kalian makan di sini, nasinya tuh nggak disajiin di piring, tapi dibungkus guys. Dan bentuk bungkusnya memanjang. Emang makan nasi kayak gini tuh paling bener ya dibungkus lah, lebih nikmat. Nih lauknya tuh ada sayur singkong dan keringan kentang. Kayak gini doang udah enak guys. Nah ini pemeran utamanya. Gila, kepala kakapnya jumbo kali nih. Dagingnya lembut, gak amis sama sekali, dan lebih gurih guys karena bagian kepala. Terus kuahnya ini rich banget, disiramin ke atas nasinya kayak gini. Beuh, nikmat bener guys. Kayaknya satu lauk aja gak cukup ya. Mimin juga pesen rendang dagingnya. Ya ampun, ini baru namanya kenikmatan duniawi ya. Yang penasaran langsung aja cobain deh.